Hari ini kita datang bukan cuma untuk menjalankan rutinitas ibadah kita, tapi pada saat pagi hari ini kita datang untuk mengingat lagi bahwa Tuhan yang sama yang menuntun langkah kita kemarin, langkah kita hari ini, dan langkah kita di tahun yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Desember itu selalu punya ciri khasnya sendiri. Betul? Betul. Dimana kita di rumah, kita udah mulai pasang pohon Natal, kita dengan sekeluarga itu mulai menghias pohon Natal. Belum lagi ada di mall-mall itu sudah dipasang lagu-lagu Natal. Kita bisa mendengarkan lagu Natal kapan saja, Bapak Ibu Saudara. Belum lagi hal yang paling menyenangkan buat kita di bulan Desember itu apa, Bapak Ibu Saudara? Diskon besar-besaran. Betul, Bapak Saudara? Pasti betul sekali itu. Kita pasti kalau misalnya diskon, Bapak Ibu Saudara, mata kita pasti langsung kebuka lebar, pengen langsung beli barang itu gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, meskipun Desember itu punya warnanya sendiri, Bapak Ibu Saudara, tapi di balik semua itu, di balik semua warna, di balik semua tawa itu, ketika kita mengucapkan selamat tahun baru dan selamat Natal dan tahun baru kepada orang sekitar kita, ternyata sebenarnya dia menyembunyikan hal-hal yang tidak kita ketahui. Dan ternyata ketika kita mengucapkan kalimat itu, ada hati yang tidak seceria itu, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang natap kalender sambil bilang kayak gini, ya Tuhan, kok cepet banget sih bulan Desember gitu. Tapi kok hidup gue tuh masih gini-gini aja, belum ada perubahan apa-apa gitu. Dan bulan Desember itu seringkali menjadi bulan yang sangat campur aduk, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di satu sisi kita pengen sekali bersyukur sama Tuhan. Kita ingin bersyukur tentang kebaikan Tuhan, tentang penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ada tekanan, ada rasa lelah, ada kekhawatiran yang datang bersamaan dalam setiap kehidupan kita. Kita mulai menulis resolusi tahun baru kita. Tahun baru, saya mau rajin olahraga, mau rajin jalan pagi. Nggak dilakuin, Bapak Ibu Saudara. Terus kita pengen lebih sukses nanti di tahun yang baru. Kita pengen apa lagi? Kita pengen lebih bahagia nanti di tahun yang baru, pengen dapat pacar baru nanti di tahun yang baru gitu. Tahun lalu kita bilang, tahun depan nih, pokoknya tahun depan saya mau berubah. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Selalu kita bilang, ternyata nggak ada perubahan, masih gini-gini aja toh hidup saya gitu. Kalender boleh ganti, Bapak Ibu Saudara, angkanya itu boleh ganti, tapi sepertinya masalah itu ikut pindah ke tahun berikutnya. Kita itu hidup di dunia, Bapak Ibu Saudara, itu hidup di dunia yang penuh dengan rencana. Dunia itu mengukur kesuksesan lewat seberapa hebatnya seseorang itu dia mengatur, dan seberapa hebatnya seseorang itu merencanakan kehidupannya. Dia punya life plan, dia punya tabungan, punya investasi jangka panjang, dan mereka itu punya jadwalnya itu yang udah disusun rapi gitu. Jadi kalau misalnya jadwalnya itu berubah, wah kacau hari itu, Bapak Ibu Saudara, stres itu hari itu. Jadi harus ganti lagi jadwalnya, harus diundur lagi schedule-nya gitu. Namun Bapak Ibu Saudara, semakin kita berusaha untuk mengatur, semakin kita berusaha untuk merencanakan kehidupan kita, semakin kita menyadari bahwa hidup tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Mungkin di tahun ini, Bapak Ibu Saudara, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang gagal nikah gitu. Di tahun ini, Bapak Ibu Saudara, saya lihat itu di TikTok, Bapak Ibu Saudara, itu banyak sekali yang gagal nikah di tahun ini gara-gara salah ambil WO gitu. Jadi sekitar 80-an lah yang gagal nikah di tahun ini. Jadi banyak sekali yang harus mulai lagi dari nol, Bapak Ibu Saudara. Kita lelah dan kita memilih untuk apa? Kita memilih untuk berpura-pura kuat. Kita hebat, saya hebat kok, saya bisa nanggung segala macam beban di dunia ini gitu.
Kita berharap tahun depan itu lebih baik, tapi jauh di dalam hati kita tahu bahwa perubahan itu tidak sesederhana ganti angka di kalender. Kita sibuk membuat rencana, tapi ternyata kita lupa. Boleh dibantu? Tapi ternyata kita lupa rencana siapa yang kita kejar. Tahun boleh berganti Bapak Ibu Saudara, tapi luka yang sama masih kita bawa hari ini. Dan kita mulai mempertanyakan hidup kita. Tuhan, sebenarnya hidupku ini lagi dibawa kemana sih? Tuhan, hidupku tuh lagi dibawa kemana Tuhan? Tuhan, sebenarnya tuntun jalanku tidak. Kita pasti akan mempertanyakan hal-hal seperti ini kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti mempunyai ayat-ayat yang menguatkan kita sampai saat hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan salah satu ayatnya itu terambil di dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-9. Di situ dikatakan bahwa, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saya bacakan sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ketika kita membaca ayat ini Bapak Ibu Saudara, ayat ini itu seperti sebuah motivasi rohani. Semacam kayak, oh saya bebas kok merencanakan segala sesuatu, tapi kan Tuhan ada di depan saya. Tuhan yang bakalan merencanakan segala sesuatu dalam kehidupan saya. Tuhan yang menuntun saya, Tuhan yang menyertai saya gitu. Jadi kita melihat ayat ini, ketika kita membaca ayat ini Bapak Ibu Saudara, kata-katanya itu sangat lembut Bapak Ibu Saudara, sangat menenangkan hati, pikiran, jiwa kita kalau kita baca sekali lagi ayat ini. Namun Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ketahui itu adalah Amsal 16 ayat 9 ini ditulis bukan untuk menghibur para pembacanya. Sekali lagi, Amsal 16 ayat 9 ini tidak ditulis untuk menghibur para pembacanya saat itu, tapi untuk apa? Untuk menegur. Kitab Amsal ini sering dikaitkan dengan masa pemerintahan Raja Salomo, di mana masa ketika bangsa Israel itu sedang berada di puncak kejayaan. Jadi pada waktu itu banyak sekali bangsa-bangsa yang datang untuk mendengar hikmat daripada Salomo, di mana dia itu adalah seorang raja yang sangat terkenal bijaksananya, dan hikmatnya itu sampai tersebar ke seluruh negeri pada saat itu. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mau tahu, sistem pemerintahannya pada saat itu berjalan dengan sangat teratur, ekonominya stabil, strategi militer dan diplomasi mereka pun tertata dengan sangat baik Bapak Ibu Saudara. Mengapa semua bisa begitu? Karena mereka memiliki seorang pemimpin yang berhikmat, yang bisa membawa bangsa itu ke masa yang paling makmur dalam sejarahnya. Bagus nggak kalau misalnya bangsa Israel punya pemimpin yang seperti itu? Bagus Bapak Ibu Saudara, bagus banget Bapak Ibu Saudara. Ekonominya berjalan dengan baik, rakyatnya hidup makmur. Siapa sih yang nggak mau negaranya punya pemimpin seperti itu? Kita semua pasti mau seperti itu bukan? Jadi Bapak Ibu Saudara, tapi di masa-masa stabil itulah justru muncul satu penyakit rohani yang kecil banget, pokoknya kecil. Ternyata itu mulai merasuki kehidupan bangsa Israel saat itu. Dan bangsa Israel, mereka mulai berpikir, saya tahu kok cara hidup yang baik itu seperti apa. Saya tahu kok cara untuk sukses seperti apa. Saya tahu kok hidup yang benar itu seperti apa. Bangsa Israel jadi manusia yang paling benar. Karena apa? Karena mereka mengandalkan hikmat mereka.
Di ayat ini, hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu Saudara mau tahu, kata memikirkan itu berarti kehendak, hati, atau pikiran yang merancang keputusan. Jadi, kata memikir-mikirkan di sini itu bukan tentang hati yang punya perasaan. Itu tidak berkaitan sama perasaan sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Tapi hati yang dimaksud di sini adalah hati yang merancang. Yang menggambarkan bahwa rencana manusia itu lahir dari pusat kehendak, logika, dan ambisi pribadi. Di mana manusia dengan seluruh kehendak dan pikirannya itu sibuk menyusun rencana hidupnya dan menentukan arah yang ia anggap terbaik bagi kehidupannya. Masalahnya itu bukan di rencana, Bapak Ibu Saudara. Masalahnya itu terletak pada apa? Terletak pada obsesi untuk mengendalikan kehidupannya. Dan kalimat hati manusia memikir-mikirkan jalannya itu tidak lahir dari sebuah kertas kosong, Bapak Ibu Saudara. Tidak lahir dari sebuah ruang yang kosong, enggak. Tapi itu lahir dari mana? Lahir dari hasil observasi Salomo terhadap bangsanya sendiri. Di mana bangsa yang bijak secara teori itu, mereka mulai menggantikan kebergantungan kepada Tuhan dengan kepercayaan mereka sendiri, dengan logika mereka sendiri. Itulah akar persoalan dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara, di mana manusia ingin menjadi perencana utama dalam hidupnya. Keyakinan bahwa hikmat dan rencana manusia itu cukup untuk menjamin masa depan. Kalau di masa Salomo, bangsa Israel itu mulai terlalu percaya pada hikmat. Kalau di kita yang sekarang itu, di zaman kita, itu berubah. Tapi isinya itu tetap sama. Isinya itu tetap sama, di mana kita hidup di era di mana perencanaan itu dianggap sebagai apa? Sebagai kesuksesan. Kenapa demikian? Karena sejak muda, kita yang anak-anak muda ini pasti diajarin sama orang tua kita. Kita harus bikin target hidup, terus kita harus susun strategi kehidupan kita itu seperti apa. Kita harus punya visi misi dalam kehidupan kita. Kita harus punya tujuan hidup, itu sangat penting. Terus kita harus punya schedule yang benar-benar rapi gitu, terus susun rapi gitu, agar hidup kita berjalan dengan apa yang kita mau. Kita membuat rencana untuk segala hal. Kita membuat rencana untuk kuliah, kita sedang membuat rencana untuk karir kita sendiri, kita membuat rencana untuk menikah, rencana untuk punya anak, rencana untuk pensiun, Bapak Ibu Saudara. Kita seolah-olah bisa mengatur semuanya itu dengan logika kita, dengan pengalaman kita, bahkan dengan perhitungan kita sendiri. Tapi perlahan kita mulai hidup dengan keyakinan, sama seperti bangsa Israel dulu, bahwa kalau kita cukup pintar, kita cukup kerja keras, kita cukup siap, maka semuanya pasti akan terkendali. Tanpa sadar, Bapak Ibu Saudara, kita mulai menggantikan iman kita kepada Tuhan dengan percaya kepada perencanaan kita sendiri. Kita bilang ke diri kita sendiri, oh saya harus tahu langkah saya besok apa. Saya harus tahu, Tuhan besok makan apa ya Tuhan? Tuhan ini besok bayar kuliah anak gimana Tuhan? Kita memikirkan banyak cara itu. Segala pikiran kita itu hanya fokus kepada kita, bukan kepada Tuhan. Kita sibuk menyusun rencana, padahal seringkali kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi di balik itu, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita sedang berusaha untuk menenangkan diri kita dari apa? Dari rasa takut. Rasa takut untuk kehilangan kontrol kita, rasa takut untuk masa depan kita tidak akan berjalan seperti apa yang kita mau. Dan disitulah letak masalahnya, Bapak Ibu Saudara. Hati yang terlalu sibuk merencanakan seringkali kehilangan ruang untuk percaya. Kita ingin hidup dengan rapi, kita ingin hidup teratur, tapi lupa bahwa bahkan langkah yang paling logis sekalipun tidak selalu membawa kita ke arah yang benar.
Kita tidak lagi menanti Tuhan untuk menuntun langkah itu, tapi berharap bahwa Tuhan mengikuti arah yang sudah kita tentukan. Tuhan, saya mau di sini. Tuhan, ikut saya. Tuhan, saya nggak mau ikut jalan itu. Tuhan, itu terlalu susah buat saya. Aku mau di sini aja, Tuhan. Tuhan, ikut saya ya. Kita sering memaksakan Tuhan untuk berada di dalam jalan kita, tapi kita tidak mau mempercayakan itu kepada Tuhan. Boleh dibantu multimedia? Meskipun Amsal 16 ayat 9 ini, Bapak Ibu Saudara, ini adalah ayat yang menegur kita. Ayat ini sebenarnya sedang memberikan kita pengertian bahwa apa? Bahwa tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan, Dia bukan penonton pasif. Tuhan bukan cuma kayak gini ngeliat dari jauh. Anak saya lagi jatuh tuh, biarin aja deh, saya nggak bakalan tolong dia gitu. Tuhan bukan penonton pasif, Bapak Ibu Saudara, enggak. Dia nggak bakalan biarin kita tuh berjalan sendirian. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu berjalan bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan ciptaannya itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan hanya mengamati dari jauh, tapi Dia turut menata langkah-langkah kita. Bahkan ketika kita sedang sibuk dengan rencana kita, dengan perhitungan kita sendiri. Di balik teguran itu, Bapak Ibu Saudara, ada semua penegasan bahwa Tuhan itu tetap bekerja di tengah kerapuhan rencana manusia. Rencana manusia rapuh nggak? Rapuh, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sekali belokin rencana kita, langsung apa? Langsung berganti kan rencana kita. Rencana manusia itu rapuh, Bapak Ibu Saudara. Ketika hikmat manusia itu mencapai batasnya, rencana Tuhan tidak pernah berhenti di tengah jalan. Salomo menulis ini untuk bangsa yang hidupnya udah sangat teratur dan rasional. Semua hal diatur dengan rapi, semuanya itu tampak sangat masuk akal. Tapi lewat ayat ini, Salomo tuh mau mengingatkan bangsa Israel, hey, kamu tuh jangan lupa di atas semua perencanaan yang kamu susun sebaik mungkin itu, ada Tuhan yang tetap menentukan kemana akhirnya kamu melangkah. Bagi bangsa Israel, ini bukan konsep yang asing, Bapak Ibu Saudara. Gak asing sama sekali buat bangsa Israel. Sepanjang sejarah mereka belajar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menentukan langkah, bahkan ketika langkah itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kita melihat perjalanan mereka di padang gurun, di mana Tuhan menuntun langkah mereka, jatuh bangunnya bangsa Israel. Semuanya itu tetap memperlihatkan satu pola yang sama, yaitu apa? Manusia merancang dan Tuhan menuntun. Tapi kita perlu sadari bahwa rencana Tuhan itu bukan berarti meniadakan kebebasan manusia. Jadi rencana Tuhan itu bukan berarti Tuhan meniadakan kebebasan manusia. Tuhan tetap kasih kita ruang buat mikir kok. Tuhan tetap kasih kita ruang buat milih. Tuhan masih kasih kita ruang untuk apa? Untuk nyusun rencana kehidupan kita. Dia masih memberikan kita ruang itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi di waktu yang sama, Tuhan tetap memegang kendali penuh atas kemana hidup kita akhirnya berjalan. Jadi sebenarnya rencana Tuhan dan rencana manusia itu bukan dua hal yang saling bertabrakan, tapi saling berdampingan satu dengan yang lainnya. Di mana itu semua mengarah kepada kendali dan kedaulatan Tuhan yang sempurna. Kata ini, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kata menentukan itu berarti mengarahkan, menetapkan, dan memantapkan. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, manusia boleh merancang, tetapi hanya Tuhan yang mampu memantapkan langkah itu berdiri tegak.
Rencana Tuhan itu bukan rencana yang menakutkan, Bapak Ibu Saudara, tidak menakutkan sama sekali. Tetapi rencana yang meneguhkan setiap langkah kita. Ia tidak datang untuk menggagalkan keinginan kita. Dia tidak datang untuk mengagalkan setiap rencana kita. Tapi dia datang untuk menuntun kita ke arah yang benar. Dan jalannya penuh dengan apa? Damai sejahtera. Kita seringkali merasa hidup ini penuh dengan kejutan yang tidak kita rencanakan sama sekali. Bulan Desember ini kayaknya banyak dar-der-dor deh dalam kehidupan kita. Banyak unexpected dalam kehidupan kita. Kejadian-kejadian yang tidak terduga terjadi dalam kehidupan kita. Kita seringkali merasa ada rencana yang gagal, pintu yang tertutup, hubungan yang mungkin berantakan, bahkan doa yang seolah tidak pernah dijawab. Di saat-saat seperti itu kita mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih Tuhan biarin ini semua terjadi? Padahal saya udah merencanakan segalanya dengan matang. Tapi kenapa masih gagal Tuhan? Mungkin di saat itulah Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang bekerja bukan untuk menghancurkan rencana kita, tapi untuk apa? Untuk mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih kita butuhkan. Tuhan tidak selalu memberikan kita jalan yang lurus, Bapak Ibu Saudara. Kadang ia malah menuntun kita lewat belokan-belokan yang tampaknya tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal sekali, Bapak Ibu Saudara. Namun di setiap belokan itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Rencana yang hanya bisa dimengerti kalau kita berhenti melawan dan mulai untuk percaya. Rencana Tuhan itu bukan rencana yang membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Enggak. Kalau kita masih khawatir, itu kita pakai logika kita. Melainkan rencana Tuhan adalah rencana yang menenangkan hati. Karena di dalamnya kita tidak perlu tahu semuanya. Kita nggak butuh tahu semuanya. Yang kita perlu untuk tahu adalah apa? Bahwa Dia selalu tahu kemana kita harus melangkah. Kita hidup di dunia yang semakin sulit untuk diprediksi, Bapak Ibu Saudara. Harga jual beli naik, pekerjaan itu nggak pasti, hubungan sedang diuji, dan banyak orang yang sedang mulai kehilangan arah. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menyusun rencana kita, agar rencana kita itu tetap stabil. Namun semakin keras kita mencoba untuk mengendalikannya, semakin kita merasa kehilangan pegangan. Semakin kita keras memikirkan segala sesuatu dengan pikiran kita, semakin Tuhan tidak kelihatan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan jadi kecil banget. Kita nggak lihat Tuhan sama sekali. Dan mungkin di situlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang menunggu kita untuk berhenti sejenak. Udah nak, kamu berhenti aja. Soal besok kamu mau makan apa, nanti aku yang urus nak. Udah kamu bobo aja, kamu gak usah begadang, gak usah mikirin besok makan apa, gak usah mikirin besok harus jadi seperti apa. Gak usah, itu biar aku yang rencanakan dalam hidupmu. Kamu istirahat. Selama ini kita terlalu sibuk mencari cara agar hidup berjalan sesuai dengan keinginan kita. Padahal Tuhan ingin menunjukkan bahwa hidup ini bukan tentang seberapa kuat kita mengatur, tapi seberapa dalam kita percaya kepada Tuhan. Terkadang Tuhan menutupi itu bukan karena Ia ingin menghentikan langkah kita. Tidak, Bapak Ibu, tidak. Melainkan karena Ia tahu arah yang sedang kita tuju itu bukan tempat yang terbaik untuk kita. Dunia menuntut kita untuk selalu terencana, tapi Tuhan hanya minta satu hal sama kita. Percaya. Percaya, Bapak Ibu Saudara. Percaya bahwa meski kita nggak tahu kemana hidup ini akan berbelok, tapi Tuhan tetap tahu arahnya. Dan arah itu selalu menuju kepada kebaikan. Dalam dunia pelayanan kita sering berpikir bahwa semakin matang kita merencanakan sesuatu, semakin besar pula kemungkinan pelayanan itu berhasil. Kita bikin rapat, kita bentuk program, kita susun panitia, kita atur jadwal ibadah. Semuanya itu tampak baik, tampak terlihat sangat rohani, Bapak Ibu Saudara.
Tapi tanpa sadar, kita mulai menaruh kepercayaan bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada kemampuan kita sendiri, kepada sistem itu. Kita berkata bahwa pelayanan harus berjalan sesuai dengan rencana, nggak boleh nggak sesuai. Tapi kita lupa bahwa pelayanan itu bukan proyek manusia. Ini adalah karya Allah, Bapak Ibu Saudara. Kita sibuk menata acara, Tuhan lebih tertarik menata hati kita. Kita ingin melihat pelayanan yang berhasil, tapi Tuhan ingin melihat pelayanan yang setia. Bahkan ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika manusia sedang sibuk untuk merancang, menghitung, Tuhan sedang meneguhkan dan menyiapkan langkah kita. Kita sibuk memastikan langkah kita lurus, tapi Tuhan sibuk memastikan langkah kita itu kokoh atau enggak. Kita ingin hidup mulus, tapi Tuhan lebih tertarik membentuk hati yang teguh di setiap langkah kehidupan kita. Dan di atas semua rencana manusia yang berubah-ubah, Bapak Ibu Saudara, ada satu rencana yang tidak pernah gagal, yaitu rencana Allah yang digenapi di dalam Injil. Rencana itu bukan sekedar untuk memperbaiki langkah kita, tetapi untuk menebus hati kita yang sering tersesat dari jalannya. Multimedia boleh bantu? Rencana manusia itu berakhir di jalan buntu. Tetapi di kayu salib, Yesus menunjukkan bahwa rencana Allah selalu menemukan jalan menuju keselamatan. Yesus tidak datang untuk membuktikan betapa hebat rencana manusia, tetapi untuk menggenapi rencana Allah yang menyelamatkan manusia yang selalu gagal mengatur jalannya sendiri. Next. Dunia bilang kayak gini, masa depan itu harus diprediksi, tapi Injil bilang kayak gini, Bapak Ibu Saudara. Masa depan itu dipercayakan. Dunia bilang, fokus pada apa yang harus aku capai. Tapi Injil bilang apa? Injil bilang, fokus pada siapa yang aku ikuti. Dunia bilang, hidup dinilai dari hasil akhir. Tapi Injil bilang apa, Bapak Ibu Saudara? Hidup dinilai dari proses pembentukan. Dunia bilang, asal rencanaku berhasil. Tapi Injil bilang apa? Asal nama Tuhan dimuliakan. Tinggal beberapa hari lagi, Bapak Ibu Saudara, kalender berganti, angka berubah, target kita harus susun ulang, tapi ketidakpastian tetap ada. Mungkin kita belum tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin jalan di depan itu gak selalu lurus, gak selalu tepat. Namun satu hal yang pasti, kita tidak berjalan sendirian. Maka jangan melangkah dengan genggaman yang keras. Jangan pakai kepala batu, jangan. Tapi apa? Hidup ini harus tunduk pada rencana Tuhan. Belajar untuk melangkah dengan tangan terbuka, siap dipimpin, siap diarahkan, siap dibentuk. Karena di dalam rencana Tuhan, belokan bukan kesalahan, penundaan bukan kegagalan, dan luka bukan akhir cerita. Tahun boleh berganti, keadaan boleh berubah, tapi Tuhan yang menuntun langkah kita tidak pernah berubah. Jadi tahun depan bukan tentang seberapa rapi kita menyusun rencana, melainkan seberapa dalam kita berani percaya pada rencananya yang sudah lebih dulu disiapkan, bahkan sebelum kita tahu harus melangkah kemana. Demikian kebenaran firman Tuhan.